Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu bertambah setiap tahun. Kejulasi, wisata khusus untuk edukasi bidang peternakan. Tak bisa mengatasi kecanduan bermain judi daring, seorang pemuda mencuri telepon genggam. Uang hasil penjualan tersebut digunakannya untuk membeli koin daring yang bisa digunakan untuk bermain judi daring. Dengan persediaan koin daring yang banyak, pelaku bersembunyi di sebuah tempat selama 2 bulan. Di tempat persembunyiannya itu, pelaku asik bermain judi daring. Namun ternyata pelaku tak bisa berlama-lama menyembunyikan diri. Karena bosan, pelaku mencoba melihat keramaian. Saat itulah polisi mencokoknya. Rehan tak sadar jika perbuatannya masih diselidiki polisi dengan saksama. Usai dicokok, polisi membawa Rehan ke toko yang membeli telepon genggam curiannya itu. Hasil pemeriksaan terungkap pemuda putus sekolah ini menghabiskan hari-harinya dengan bermain judi daring. Ada kalanya Rehan menang dan mengantongi uang ratusan ribu rupiah. Namun, Rehan seringkali kalah dan kehabisan koin daring. Saat itulah, Rehan mencari barang yang bisa dicurinya untuk diganti dengan koin daring. Kita sedang melakukan penangkapan satu orang diduga tersangka pencurian yang terjadi 2 bulan yang lalu. Adapun tersangka berinisial NF kita amankan di sebuah warung di Labuan Barok. Berdasarkan hasil dari keterangan pelaku menggunakan hasil curian ini untuk membeli chip online. Kita mengenakan tersangka dengan pasal 363 kasus pencurian. Bermain judi daring dengan hadiah koin yang bisa diuangkan saat ini sangat marak terjadi di Padang dan dilakukan oleh berbagai lapisan dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Namun permainan tersebut masih luput dari jeratan hukum karena belum ada warga yang bermain judi daring yang ditangkap polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Untuk sementara waktu, warga Pasir Baru di Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman bisa berlega hati. Pasalnya, keganasan ombak yang menghantam bibir pantai bisa teratasi karena warga memperoleh ratusan karung plastik. Rencananya, karung tersebut akan diisi pasir dan disusun di sepanjang garis pantai. Tujuannya agar ombak tak lagi menjangkau rumah warga. Dengan demikian, abrasi di daerah tersebut bisa dicegah untuk sementara waktu. Sejak 2 bulan lalu, warga setempat telah memohon bantuan karung ke pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar bisa membangun penahan abrasi dari karung plastik yang diisi pasir. Namun permohonan tersebut tak kunjung dikabulkan. Beruntung, sebuah organisasi massa yang mengetahui informasi tersebut dari Berita Padang menyerahkan ratusan karung plastik dan bersama-sama dengan warga membangun penahan abrasi. Kita tahunya ini dari media. Jadi ada media, kita melihat bahwa si Pasir Baru ini ada longsor dan masyarakat meminta untuk dibelikan karung. Dan sekarang kita sudah adakan karung itu dan sudah kita isi, nanti mungkin dilanjutkan oleh masyarakat. Menurut Wali Nagari Pasir Baru, abrasi yang melanda daerahnya semakin lama semakin parah. Dalam setahun terakhir, hampir 70 meter daratan telah dikikis ombak. Permukiman warga yang dulunya jauh dari bibir pantai, kini telah menjadi sasaran ombak. Beberapa di antaranya rubuh. Kondisi warga sangat memprihatinkan, Pak. Jadi setelah 2 hari, 3 hari setelah bulan penuh, Pak, jadi kondisi ombak sangat tinggi. Jadi banyak dari warga yang terdampak ini sudah sampai ke dalam rumah ombaknya, Pak. Jadi harapan kami tentunya yang hadir hari ini bisa membantu masyarakat setidaknya mengantisipasi itu sementara. Secara teknis, abrasi di daerah ini hanya bisa dicegah dengan membangun batu pemecah ombak yang menjorok ke laut sepanjang 50 meter.
Batu tersebut baru berfungsi optimal jika dibangun dalam jumlah banyak dan berjarak 50 meter. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Wisata keju Lasi di Kabupaten Agam menjadi salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi. Tidak hanya menjual keindahan alam, pengunjung juga diedukasi tentang peternakan sapi di lokasi tersebut, seperti yang terlihat pada Minggu siang. Banyak wisatawan lokal yang datang ke lokasi ini dengan membawa putra-putri mereka. Selain untuk berlibur, mereka juga hendak mengenalkan putra-putri mereka dengan hewan ternak yang ada di objek wisata ini. Peternakan yang berada di Kecamatan Canduang menjadi wahana edukasi masyarakat. Lokasi tersebut didesain menjadi objek wisata peternakan. Di sini terdapat peternakan sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam, kalkun, ikan, dan kelinci. Dengan biaya Rp5.000 per orang, pengunjung dapat menikmati panorama alam nan indah sembari mengenalkan hewan ternak kepada putra-putri mereka. Di lokasi ini, pemandu juga memberikan informasi terkait hewan hingga tata cara merawatnya. Mungkin pertama keju Lasi dengan judulnya kan wisata edukasi ya. Jadi kita punya anak rasanya kayaknya memilih tempat ini, terutama ada binatang-binatang. Selama ini anak-anak kita cuma ngelihat dari gambar, jadi pas kita lihatin ke mereka, ya mungkin lebih mengenal aja. Ya bisa mengenalkan anak-anak sama binatang. Kan ada kelinci, ada ayam, ada sapi, bisa lebih dekat dengan binatang. Biasanya kan kalau di rumah kan nggak bisa. Menurut pemilik peternakan, tujuan utama dibangunnya objek wisata keju Lasi adalah menanamkan cinta kepada dunia peternakan. Objek wisata edukasi peternakan. Jadi kalau kita masuk ke dalam wahana, kita akan menemukan sapi perah, akan menemukan kerbau, kambing, domba, kelinci, dan ayam. Jadi memang target kita nanti pengunjung di sini atau yang mungkin saja saat ini anak-anak karena pernah berkunjung ke keju Lasi, nanti ada ketertarikan untuk menjadi peternak. Memang dari awal visi kita membangun keju Lasi adalah mengembangkan pertanian dan peternakan di Nagari Lasi secara khususnya dan Kabupaten Agam secara umum. Menurut Pemkab Agam, objek wisata keju Lasi masih bisa dikembangkan dengan memperluas lahan dan menambah variasi hewan ternak di dalamnya. Kalau dari aspek ini ya cukup bagus lah. Cuman kalau keinginan saya lebih dikembangkan lagi, lebih diperbanyak. Yang sekedar sedikit besar diperluas. Jadi kami kalau seandainya ada tamu dari luar, baik dari luar negeri atau dari dalam negeri, mancanegara, semuanya kita bisa ajukan ke sini. Peternakan keju Lasi memiliki 35 ekor sapi perah yang mampu memproduksi 350 liter susu sehari. Susu tersebut dijual ke sejumlah daerah di Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan harga bervariasi. Selain susu murni, peternakan ini juga memproduksi susu yang telah dimasak, yogurt, dan keju. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.